Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas silsilah dari kitab atau dari bidang tauhid. Adapun malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sebetulnya kitab At-Tauhid ini sudah kita bahas dengan syarah Al-Qaul As-Sadid milik Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang dita'liq oleh Abu Muhammad Al-Ushumar Al-Balawi. Hanya saja karena kami pandang kitab Tauhid itu besar faidahnya, kitab yang ringkas tapi mencakup banyak dari pembahasan-pembahasan tentang tauhid, maka tidak bosan-bosannya dan justru malah semakin semangat untuk membahas kitab Tauhid dengan syarah yang berbeda dalam rangka untuk menguatkan maklumat dan faidah yang ada di dalam kitab Tauhid. Kemudian kita masuk pada muqaddimah. Di sini kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Memang sudah menjadi kebiasaan para ulama ya, mereka memulai kitab-kitabnya dengan basmalah. Maka kita juga dianjurkan tatkala melakukan penulisan, pengabaran diawali dengan basmalah. Begitu juga risalah, surat-surat kabar diawali dengan basmalah. Karena memulai segala sesuatu dengan basmalah, terkhusus dalam penulisan, itu dalam rangka mengikuti kitabullah Al-Quran. Yang juga Al-Quran juga surat-surat Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Demikian juga memulai risalah dengan basmalah dalam rangka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penulisannya, beliau senantiasa memulai dengan basmalah. Demikian juga surat yang ditulis oleh Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ya, dimulai dengan basmalah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan surat itu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Disebutkan di situ ismi ya. Ya, perlu diketahui bi di sini adalah bi apa namanya? Bi huruf ba apa di sini? Lil isti'anah. Ya, huruf ba di sini lil isti'anah. Jadi maknanya adalah asta'inu billah. Aku berlindung, aku meminta pertolongan dengan nama Allah Ta'ala. Itu maknanya. Jadi ba ini di dalam ilmu ma'ani terdapat banyak faidah, terdapat banyak makna. Di antara maknanya adalah isti'anah. Contoh misalkan ba yang isti'anah juga, ya, kata betul risalatan bil qalami. Aku tulis surat dengan al-qalam. Nah sama bil qalam di sini juga banyak ba isti'anah. Ya. Aku tulis surat ini dengan bantuan apa? Pena. Dan seterusnya.
Kemudian ismun, nama. Adapun ismun ini ada yang mengatakan ismun diambil dari simah. Simatun maknanya al-alamah, tanda. Ada juga yang mengatakan ismun diambil dari sumu. Ya. Diambil dari sumu. Nah, diambil dari sumu yang maknanya murtafi', ya. Maknanya murtafi'. Maka kalau ismul kafir, kalau nama-nama milik orang kafir, kita katakan nama mereka itu ismun yang diambil dari simah, tanda saja. Ya, tanda saja. Tapi kalau misalkan nama-nama orang Islam, maka mereka adalah nama yang diambil dari simah dan sumu, yang maknanya tanda yang agung, yang tinggi. Ya. Makanya nama-nama itu, ini faedah disebutkan di dalam kitab Tasmiyatul Maulud milik Abu Bakar Abdullah bin Zaid, kalau nggak salah ya. Abu Bakar Abdullah bin Zaid. Nah, kata beliau, makanya kalau kita lihat ismun itu diambil dari sumu yang maknanya agung, tinggi, seharusnya seseorang itu menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang baik, yang maknanya tinggi, yang mulia. Maka nama yang paling afdol adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ahabbu asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Itu nama yang paling afdol. Tapi kalau antum mau namakan anak antum dengan nama misalkan sahabat atau orang soleh, atau dengan nama yang artinya bagus, ini juga mustahab, sunnah, dalam rangka tafaul, dalam rangka doa. Siapa tahu dengan nama tersebut, ya, anak antum bisa berhias akhlaknya. Anak antum kasih nama dengan nama misalkan Umar, ya, dalam rangka supaya akhlaknya, ketakwaannya seperti Umar bin Khattab. Nah, ada juga nama yang haram. Ya, nama yang haram itu adalah nama yang maknanya jelek. Ya. Atau dia lafadznya terkesan jelek, ya, makna yang jelek, misalkan namanya kacung. Nah, ini gak boleh, haram. Apalagi misalkan namanya begal. Nah, ini maknanya jelek, itu gak boleh, ya, paham di sini ya. Kecuali ada sisi baiknya, ya, ada sisi baiknya. Contoh misalkan kalbun. Apa kalbun artinya? Anjing. Ada orang namanya anjing misalkan. Jelek apa buruk? Buruk, jelek. Tapi ternyata dia itu menamakan anaknya dengan anjing itu karena anjing itu apa? Memiliki sifat sadar. Antum anjing tidur nggak tidur, antum lewat langsung sadar dia, dikejar itu. Nah, jadi dia itu menamakan anaknya dengan anjing itu dalam rangka apa? Ada sifat yang positif tadi itu. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Makanya ada namanya al-kalbi, dinisbahkan kepada qabilah kalbun. Karena memang ada sisi positif. Tapi kalau murni jelek maknanya, apalagi mengikuti orang-orang kafir, tasyabbuh, nah ini nggak boleh ya. Namanya Balotelli, orang kafir. Atau namanya siapa lagi? Nama-nama orang kafir.
Messi namanya, orang kafir. Nah ini nggak boleh, haram, tasyabuh. Bismillahirrahmanirrahim. Antum bisa baca Ar-Rahmana, Ar-Rahima, dan Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, ya. Kalau antum baca Ar-Rahmana itu sebagai maf'ul bih li fi'lin mahdzuf. Bismillahi yakni Ar-Rahmana Ar-Rahima. Atau antum bisa baca Ar-Rahmanu Ar-Rahimu sebagai khobar li mubtada mahdzuf. Bismillahi huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Al-Muqaddimatu, sama Al-Muqaddimatu ini marfu dia sebagai khobar li mubtada'in mahdzuf. Takdirnya hiya al-muqaddimatu. Bisa antum baca al-muqaddimata, ya. Hiya yakni al-muqaddimata. Atau antum baca al-muqaddimati, takdirnya adalah unzur fil muqaddimati. Atau al-muqaddimata takdirnya iqra al-muqaddimata, boleh. Alhamdulillahi wahdahu, segala puji bagi Allah semata. Nah, wahdahu ini termasuk hal, ya. Ya, hal yang ditakwil karena hal itu harus dari isim mustaq, sifat isim fa'il atau isim maf'ul. Sedangkan wahdah ini jamid, maka dia ditakwil kepada mustaq. Takdirnya adalah munfaridan, takwilnya adalah munfaridan. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat teriring salam terucurahkan kepada nabi yang tidak ada setelahnya. Kepada nabi yang tidak ada setelahnya nabi. Ya. Wassalatu wassalam ini salawat, ya, yang kalau antum cari riwayatnya nggak ada. Ya, as-salatu wassalam yang dengan lafaz demikian tidak ada. Yang ada itu pada tasyahud, itu yang ada, ya. Yaitu salawat Ibrahimiyah itu yang ada riwayatnya. Adapun as-salatu wassalam ini adalah lafaz ikhtisar, ringkasan dari salawat Ibrahimiyah yang disepakati oleh para ulama hadis. Makanya sebagian ahlul bidah itu mengatakan kita ahlul bidah karena kita bersalawat dengan as-salatu wassalamu ala nabi atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini katanya nggak ada lafadznya dari nabi. Maka jawabannya adalah itu adalah ikhtisar dari salawat Ibrahimiyah. Taib. Terkadang disebutkan wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi, ya, wa ala alihi, kepada keluarganya. Karena memang sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, beliau sebutkan di dalam kitabnya Sibulus Salam bahwa selawat kepada nabi dan keluarganya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi yang wajib itu sebenarnya berselawat kepada Nabi dan diikutkan keluarganya. Itu yang wajib. Cuman kenapa keluarganya dibuang? Konon katanya di zaman Fatimiyah, yaitu tatkala orang-orang Syiah menguasai dunia khilafah, para ulama membuang lafaz ahli dalam rangka berhati-hati dari keburukan yang akan dilakukan oleh khalifah tatkala itu, karena mereka membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka dicukupkan dengan as-salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa ba'du, dan setelahnya. Ini juga termasuk disunahkan ya, membawakan kalimat ba'du. Membawakan kalimat ba'du. Untuk apa? Untuk berpindah dari suatu kalam kepada kalam yang inti. Wa ba'du. Disebutkan di dalam kitab Subulus Salam bahwa disunahkan, sebagian ulama mengatakan sunnah, membawakan kalimat wa ba'du, sebagaimana Nabi di dalam khutbahnya seringkali beliau tatkala ingin pindah dari suatu pembahasan ke pembahasan yang lebih penting membawakan wa ba'du. Untuk ba'du ini mabni ala dom, ya, mabni ala dom. Dia itu mabni ala dom. Kenapa? Karena tidak ada mudhof ilaih setelahnya. Itu yang pertama. Maka dia di mabni ala dom, karena tidak ada mudhof ilaih setelahnya. Kalau ada mudhof ilaih, maka dia mu'rab. Ya. Contoh misalkan ba'dal maghribi, ya. Min ba'dihi, dan seterusnya. Fahadha, maka ini adalah syarhun mujazun, syarah yang ringkas, ala kitab tauhidi, atas kitab tauhid di Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, milik Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al haditsati. Aku tulis syarah ini menggunakan metode sekolah yang baru, haditsah, liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in, agar lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman orang-orang yang mubtadi, orang-orang baru belajar. Antum tak khusus enggak punya kitabnya? Siapa yang punya kitabnya? Naufal aja. Yang lain enggak punya? Antum belilah, ya, beli kitabnya ya. Sayang. Siapa yang beli? Belum nyampe? Belum. Nah, yang punya duit belilah. Daripada terkhusus yang tak khusus ya. Terkhusus tak khusus. Lumayan antum supaya latihan membaca, latihan mengi'rab, latihan ya untuk menerjemahkan Fatih. Siapa namanya Fatih antum ya? Fatih atau Fatih? Belilah antum ya. Wa arjullaha an yanfa'abi, dan aku berharap kepada Allah agar memberikan manfaat dengan syarah ini. Wa yakuna ishaman fi nasyril ilmi, dan menjadi saham dalam penyebaran ilmu, wa tashihil aqidati, dan pembenaran akidah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan selawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada Ali, ya. Ali ada yang mengatakan maknanya adalah ahlun, keluarga Nabi. Ada yang mengatakan ahlu, maknanya adalah ya at-tabi'un, yaitu para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakup keluarga Nabi, para sahabat, dan orang-orang sekarang yang mengikuti beliau dengan baik. Wa sahbihi, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Nubzatun mujazatun an hayatil muallifi. Riwayat biografi yang ringkas tentang kehidupan seorang muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasabuhu, nasab beliau adalah huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Ini Abdul Wahhab sama seorang ulama, ya, seorang ulama. Begitu juga kakeknya Sulaiman, seorang ulama, ya, al-faqih dan juga al-qadi. Kalau nggak salah al-qadi juga ya, Sulaiman. Jadi beliau ini terlahir dari keturunan ulama, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
terlahir dari keturunan ulama. Min ali Musyarraf, dari ali Musyarraf. Apa itu ali Musyarraf? Ali Musyarraf adalah min qabilati Bani Tamim al-Masyhurah. Berasal dari kabilah Bani Tamim al-Masyhurah. Wa imamud da'wah as-salafiyah fi Najdin wa ghairiha. Dan beliau adalah seorang imam dakwah salafi yang berada di Najd dan juga yang selainnya. Nasyatuhu wa ilmuhu, pertumbuhan beliau dan ilmu beliau. Wulida fi baldatil Uyainah, beliau dilahirkan di negara Uyainah, qurba Madinatir Riyadh, dekat dengan Madinah Riyadh, sanata khamsata asyar, ya, sanata khamsa asyrata, ya, khamsa asyrata wa mi'atin wa alfin hijriyatan. Hijriyatan Naufal. Hijriyatan ini tamisnya siapa? Tamisnya bilangan yang mana? Kenapa hijriyatan? Hijriyatan itu apa? Mufrad mansub. Nah, mufrad mansub itu tamisnya siapa? Bilangan dari berapa? Bilangan dari 11 sampai sampai 19. Sampai 99. Berarti bilangan tahun hijriyatan tabisnya siapa? Itu bilangannya, lihat. Beda. Ini dibilang apa? 1115 Hijriyah. Hijriyah berarti tamisnya 1115 Hijriyah. Berarti Hijriyah tamisnya 15. Antum gampang itu. Tamyiznya, kalau tamyiznya itu mufrad mufrad mansub, berarti apa? Bilangan dari 11 sampai 99. Berarti kalau 100 sudah beda. 1000 beda. Wa hafidha al-Qur'an al-Karima, dan menghafal Al-Qur'an yang mulia, wa huwa shaghirun, dalam kondisi beliau masih kecil. Ya. Masih kecil sudah hafal Al-Qur'an Anda. Ya. Antum masih kecil ngegocek ustad. Ya enggak? Enggak masuk halaqah, pusing. Nanti siangnya main bola sama main layangan. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih kecil, hafal Al-Quran. Bukan sambil tidur, bukan banyak tidur, enggak. Ya, mana Aldi? Beliau menghafal Al-Quran itu dengan berijtihad, dengan susah payah, dan menghafal. Bukan nunggu ilmu laduni dengan tidur. Paham Aldi? Ada depan antum situ tuh. Depan sini. Maju ke depan. Ya, cepat. Ya, jadi ngafal ya, masih kecil. Wa talammadza ala walidihi, dan beliau menjadi santri bapaknya Qadil Uyainah. Seorang Qadi Uyainah fi waqtihi, di zamannya beliau. Jadi yang seorang qadi dan seorang ulama adalah Abdul Wahab, ya, Abdul Wahab. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama Najd, dan menjadi santri yang lainnya dari ulama-ulama Najd yang masyhur. Wal Madinati, dan ulama Madinah. Wal Ahsa, dan Ahsa. Nah, Ahsa ini terkenal, memang ulamanya banyak ya. Sampai sekarang pun ya termasuk katanya yang paling banyak ulama di Ahsa, provinsi Ahsa, Saudi. Wal Basrah, fa adraka ilman ghaziran ahallahu lil qiyami bi da'watihi al mubarakah. Beliau mendapatkan ilmu yang banyak, ahallahu,
sehingga beliau menguasai ilmu tersebut, menjadi ahlinya lil qiyami bid'awatil mubarakah, untuk melakukan dakwah yang mulia. Fi waqtin intasyarat fil bid'ah wal khurafatu, di zaman di mana kebid'ahan dan khurafat, dongeng-dongeng dusta itu menyebar. Wa tabarruku bil kuburi wal asjari wal ahjar, dan bertabarruk ya dengan kuburan, pepohonan dan juga bebatuan itu menyebar. Jadi dulu di Saudi itu banyak, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak kebid'ahan, banyak khurafat, dongeng-dongeng ya yang dusta. Mereka bertabaruk kepada kuburan, kepada pohon dan juga pada bebatuan. Tabaruk itu maknanya ngalap berkah. Ngalap berkah. Maka termasuk dari kesyirikan, karena yang memberikan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun tidak bisa memberikan keberkahan kecuali hanya menjadi sebab. Ya, hanya menjadi sebab. Fi waqtin intasyarat fihi faqama rahimahullah bid-da'wati ila tashihil aqidah. Maka beliau pun melangsungkan dakwah untuk memperbaiki akidah wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa allafa iddata kutubin, beliau menulis beberapa kitab, min ashhariha hadzal kitabu, di antara kitabnya yang paling masyhur adalah kitab ini, adalah Kitabut Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama wal muta'allimin. Maka sungguh laqiya, beliau menemukan qabulan 'aziman, penerimaan yang besar di kalangan para ulama dan juga para penuntut ilmu. Wa tanau bihi dirasatan wa syarhan. Mereka memperhatikan kitab ini dirasatan, dengan mempelajarinya, wa syarhan, dan juga mensyarahnya, menjelaskannya. Ya. Ya, tanau bihi ini termasuk apa? Termasuk fiil yang muta'addi bil wasithah, ya, muta'addi bil wasithah. Wasithahnya bi di sini, bihi, memperhatikan syarah ini. Dirasatan, barakallahu fiik, berarti i'rabnya apa? Kenapa dia mansub? Ya, yang pertama lihat dulu ya masdar dia sini ya. Dirasatan wa syarhan, dia masdar. Masdar. Kalau masdar itu ada kemungkinan bisa maf'ul ajli, bisa maf'ul mutlak. Tapi kalau maf'ul mutlak, lihat amilnya. Kalau amilnya semakna atau selafat, bisa jadi maf'ul mutlak. Tapi kalau dikatakan masdar maf'ul ajli, dilihat dirasatan wa syarhan, apakah dia termasuk masdar qalbi? Ini nampaknya tidak termasuk masdar qalbi, ya. Dirasatan wa syarhan tidak termasuk masdar qalbi, maka tidak bisa menjadi maf'ul li ajli. Bisa jadi dia mansub binazhi harfi al-jar, ya. Bihadfi harfil jar. Dia mansub dengan membuang huruf jar. Wa tanau bihi, Allah alam, mungkin ininya apa namanya, takdirnya bidirasatin wa bisyarhin, dengan mempelajari dan juga mensyarahnya. Fa huwa kitabun badi'u al-wad'i. Kitab ini badi'ul wad'i, topiknya indah. Azimul faidati, besar faidahnya. Dafa'allahu bihi khalqan katsira.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini, khalqan katsira, makhluk yang banyak. Makhluk yang banyak. Taib. Wa qad baqiya syaihu. Nah, khalqan ini termasuk apa namanya? Isim jamak ya, khalqan. Isim jamak, dia mencakup ya makhluk-makhluk banyak. Mufradnya adalah khalqatan wahidatan. Contohnya apa? Tufahun, jamak dia. Mufradnya apa? Tufahatun dengan ta marbutah. Wa qad baqiya syekhu tilat hayatihi mualliman. Dan sungguh syekh menjadi selama hidupnya sebagai seorang muallim, pengajar, wadayan ilallahi ta'ala, berdakwah kepada Allah ta'ala, amiran bil ma'rufi, memerintahkan yang baik, wa nahyan anil munkari, melarang dari yang mungkar, ila an tuwaffiya fi dir'iyati qurba madinatir Riyadh, sampai beliau meninggal fi dir'iyah, di daerah Dir'iyah dekat Madinah, di Riyadh ya, dekat kota Riyadh. Sanata Thayyib barakallahu fik sittin ya, sanata sittin wa mi'ataini wa alfi hijriyatin ya, wa alfi hijriyatin wa alfi hijriyatin. Taib. Atau wa alfin hijriyatan. Tapi Allah alam ya, yang benar adalah wa alfi hijriyatin. Berarti kalau wa alfi hijriyatin, tamyiznya siapa? Wa alfi hijriyatin, tamyiznya siapa? Mufrad majrur, tamyiznya siapa? 1000 ya. Yang mufrad majrur 100 dan 1000. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabirun, dan sungguh telah keluar atas perantara tangan beliau, pengajaran beliau, didikan beliau, adadun kabirun, sejumlah besar, minal ulama'i, dari kalangan ulama, wa aimmatid dakwah, dan juga imam-imam dakwah. Jadi murid-murid beliau menjadi ulama, menjadi imam ya, murid-murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajazalallahu lahul ajra wa thawaba, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala dan balasan yang besar. Wa ja'alal jannata mathwahu, dan menjadikan syurga adalah tempat tinggalnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Dan kita lanjutkan untuk masuk kepada inti pembahasan insyaallah besok. Naktabi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.